Kamu tuh
kerja di pabrik? Kok malah di gedung kayak gini? Sementara pabriknya tuh lowongan kerjanya lagi tutup. Jadi sementara waktu kamu kerja di sini dulu ya. Tapi jadinya saya nggak sama teman-teman saya dong. Nggak sama Indah, Nila, sama Dini. Gini, sementara kamu kerja di sini dulu. Nanti kalau lowongan di pabrik udah buka, pasti kamu saya pindahin. Kamu tenang aja. Pokoknya kamu bakal kerja bareng sama semua teman-teman kamu. Oh ya, untuk kerja di Jakarta, kamu nggak usah khawatir masalah tempat tinggal. Tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari kamu semua udah free ditanggung oleh perusahaan. Oh, jadi gaji pokok saya full dipakai buat biaya sehari-hari saya aja ya? Oh enggak, justru gaji kamu utuh. Jadi kamu bisa nabung. Pokoknya semua fasilitas itu free dari perusahaan. Tapi ingat, kamu harus nurut dan gak macem-macem. Alhamdulillah, insya Allah aku nggak akan bikin akang malu bawa aku jauh-jauh dari kampung ke Jakarta cuma buat kerja ini. Yaudah, sekarang kita masuk ke dalam ketemu sama bosnya. Bismillah. Pak. Sabta. Apa kabar? Hai Pak. Oh iya Pak, ini tetangga saya yang mau bekerja di sini sebagai admin. Namanya Mutiara. Tadi dulu Kang. Admin tuh admin apa ya Kang? Sebenarnya lebih ke operator. Nanti kerja kamu di sini itu mengelola medsos dan promosiin slot. Ya, tapi kamu tenang aja. Gaji kamu gede kok. Cara. Ingatkan pesan saya. Jangan bikin malu nama saya. Siap Kang, bahkan. Bos. Saya buru-buru nih, jadi saya tinggal dulu ya. Oke, makasih ya Sabta. Makasih Kang. Hati Kang. Ya. Mutiara, yuk saya tunjukin meja kamu. Nah, ini ruangan tempat kamu bekerja ya. Nanti ya Pak, kali ini pasti kita kok. Nah, target udah masuk. Tinggal plus 2 juta lagi. Bilang aja kalau akun dia kena cek palsu. Apa ini? Kenapa orang-orang di sini kerjanya pada main game? Ini meja kamu, tempat kamu bekerja. Sekilas kamu udah lihat kan sistem kita kerja di sini? Gimana? Menarik. Kita semua di sini membantu orang mencari rezeki. Lewat keberuntungan tentunya. Untuk awal, saya kasih kamu target hanya 10 transaksi. Kalau kamu gagal mencapai target, saya potong gaji kamu. Selesai dulu tugas kamu. Ya, sebelum kamu selesai tugas kamu, kamu nggak boleh tinggalin meja ini. Duduk lagi. Tapi saya mau ke toilet dulu Pak, sebentar aja Pak. Apa? Ke toilet? Kamu mau nipu saya? Hah? Saya nggak bisa kamu tipu ya. Ayo ikut saya. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Lepasin saya Pak. Lepasin saya Pak. Pak, tolong lepasin saya Pak. Pak, lepasin saya Pak. Tolong Pak. Sebentar ya. Aku pikir ini kerjaan halal. Ternyata bukan. Aku dijebak sama Kang Sabta. Aku harus keluar dari sini gimana pun caranya. Bos, kalian baru kabur bos. Kejar dia, cepat!
Ya Allah, kasihan mereka. Ya Allah, tolong selamatkan aku dari sini. Beri hamba jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Ya benar nih kamu, cepat. Mana tuh cewek? Cepet juga larinya. Hilang aja. Ayo cepet ambil lagi. Itu dia orangnya, kabur lo! Berhenti! Berhenti lo, jangan kabur! Saya nggak mau jadi dong. Maaf ya. No. Woi, berhenti! Woi, berhenti! Woi. Mana tuh cewek? Iya, Kayla. On my way home, oke? Ntar aku telepon lagi, ya? Pak, ada apa ya? Maaf mas, kita lagi cari cewek. Cari aja mas, ada lihat cewek yang lagi lewat sini. Udah tahu mas, baju biru. Iya. Saya nggak kenal. Kalau mobil ini jalan, aku pasti ketahuan. Ya Allah, bantulah hambamu ini. Belanjanya ketinggalan.
Makasih ya. Aduh. Kamu siapa? Saya tadi... Kamu penjahat kan? Hah? Pengen nyuri mobil saya kamu ya? Enggak. Saya bukan penjahat, saya juga nggak dilihatin nyuri mobil emas saya sama sekali. Kamu ikut sama saya. Kita ke kantor polisi sekarang. Mau kemana? Kamu ikut sama saya kantor polisi sekarang juga. Lepasin saya. Ya kantor polisi lah. Maaf ya. Woi! 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 Ya Allah. Aduh. Abang berhenti. Kang berhenti. Woi, abang. Aduh. Ya. Ah. Pak. Lambat. Maaf bentar, Pak. Pak boleh minta tolong nggak itu kejar orang itu tuh yang bawa mobil pickup? Ayo naik ya, ayo. Makasih ya, Pak. Kejar Pak gitu, Pak. Pak berhenti. Pak minggir. Pak minggir, Pak. Apa sih? Minggir. Tolong saya. Minggir kiri. Ada apa sih, Mbak?
Maaf ya Pak, barang saya ini sempat jatuh, tapi kayaknya ke kardus Bapak, jadi saya harus ngambil dulu. Maaf banget ya Pak, nyetopin tiba-tiba. Iya. Barang apaan sih, Mbak? Loh, kok nggak ada fotonya? Perasaan tadi aku ngeliat jatuhnya ke sini deh. Aduh, foto itu penting banget buat aku cari di mana keluarga asli aku. Lah, ini bukan. Iya Pak, bener. Makasih banyak ya Pak. Kirain barang berharga apa, kek? Cuma foto doang. Ganggu aja. Bantuin Mama. Ya, kamu jalan nih. Makasih Pak. Mas, makasih ya. Maaf, tapi saya kayaknya nggak bisa ngasih Bapak apa-apa. Karena saya juga nggak punya apa-apa, Pak. Nggak apa-apa kan nggak dikasih upah? Nggak apa-apa, kirain apa, cuma foto. Iya Pak, tapi ini bukan foto biasa aja. Ini foto penting banget buat saya. Ini foto yang berharga. Sekali lagi makasih ya Pak udah mau bantuin saya buat tadi nyetopin abang-abang yang bawa pick-up-nya. Ya. Alhamdulillah ketemu akhirnya Pak. Cassandra? Hai. Iya, kemarin flight aku delayed lama banget. Daripada aku nunggu di airport lama-lama kan. So, aku jadinya balik ke hotel and I rescheduled the flight buat jadi hari ini. Tapi that's also why Papa tuh gak bisa jemput aku. So, I had to take the cab, which is so annoying. Aku sebel banget gara-gara kejadian pesawat kemarin. And that is also why aku jadi gak sempet ke birthday party-nya Kenzo. And by the way, that's why I need you here right now, wherever you are. Please come home, karena aku butuh kamu buat siapin surprise party-nya Kenzo. Aku nggak mungkin pulang sekarang. Soalnya aku udah ada janji mau lunch bareng Kenzo. Tapi kalau Cassandra tahu soal ini, pasti dia marah. Aku harus cari alasan apa ya? Hello, are you there? Sorry Kak, kayaknya aku nggak bisa pulang sekarang deh. Soalnya aku udah ada janji sama temen mau bikin acara reunian gitu. Wow, oke. Jadi aku udah gak penting lagi buat kamu ya? It's okay, it's fine. I can do it myself, but keep it in mind though. Mulai hari ini kamu bukan adik aku lagi. Oke, aku pulang sekarang. Aku batalin acara aku sama temen aku. Oke? Good. Oh, that's my lovely sister. Okay then, I'll be waiting. Jangan lama-lama ya pulangnya. Aku tunggu. Love you. Bye.
Udah siap makan siangnya, Nu? Bentar lagi, Bu. Pesan. Mas, kamu tumben siang udah pulang? Aku seneng banget kita bisa makan siang bareng. Ya, kerjaan aku lagi nggak banyak. Ada berkas-berkas yang harus aku tanda tangani. Dan aku sudah kerjakan kemarin malam. Mas, kalau kayak gitu, itu artinya kalau Kenzo udah mulai kerja, kamu lebih baik waktu dong di rumah. Ya masih gampang itulah. Aku harus ngajarin dia dulu. Urusan tender besar, ketemu orang dari luar negeri, tetap aku dulu yang handle. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita makan siang bareng dulu ya, Mas. Dan aku bakal siapin semuanya buat kamu. Nah, kamu mau makan apa, Mas? Aku ambilin nasinya ya. Boleh. Kamu pakai lauk apa? Ini pas banget. Aku lagi masak menu kesukaan kamu. Kamu kan suka banget rendang. Ya kan? Terus kamu mau apa lagi? Pakai tahu mau? Aku ambilin ya. Ya. Mas, aku batalin aja ya arisan aku. Mumpung kamu ada di rumah, kita kan bisa quality time. Jangan. Kamu arisan-arisan aja. Networking itu sangat penting buat kamu. Kamu kan juga penting buat aku, Mas. Aku angkat telepon dulu ya, sekalian ganti baju. Kamu makan duluan aja ya. Bu, Nunu perhatiin ya, kalau Bapak itu lagi dengan telepon, pasti jauh dari Ibu. Kayak ada yang dirahasiain gitu, Bu. Bener gak sih, Bu? Bukan urusan kamu, Nunu. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Iya, Bu. Iya juga ya. Akhir-akhir ini Mas Aditya kalau terima telepon selalu menjauh dari aku. Halo? Lo udah di mana? Gue dikit lagi nyampe nih. Ya udah buruan. Cepet. Tolong, cepet. Cepet. Tolong. Cepet. Cepet. Cepet, cepet. Masuk ke campur lo, ah! Cepet! Saya kejar bentar ya. Boy! Hati-hati! Ipa. Iya, Bu. Kamu udah dapat belum penggantinya Farsi? Punten, Ibu. Saya belum dapat. Ya cepat kamu cari dong, Pak. Saya itu butuh ART 3 orang. Sekarang cuma ada kamu sama Nunu.
Kamu ngurusin bapak, dulu bantu-bantu urusan saya. Saya butuh satu lagi untuk Kenzo dan Aurel. Apalagi sekarang Kenzo udah nggak tinggal di luar negeri kan? Ibu, untuk sementara nggak apa-apa Bu, saya aja yang bantu. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Saya nggak mau kamu pegang semuanya, nanti yang ada kamu malah nggak fokus. Apalagi kamu tahu sendiri kan, bapak tuh apa-apa maunya cepat. Saya nggak mau tahu ya, kamu cari secepatnya ART buat di rumah ini. Paham kan? Iya Ibu, saya teh paham. Halo. Halo, Kak Kenzo di mana Kak? Oh, Kak Kenzo lagi di jalan sekarang. Emang kenapa? Kok suara kamu ngos-ngosan kayak gitu sih? Kamu kecapean ya? Tadi aku habis kecopetan Kak. Tapi masalahnya kredit card sama ATM aku ada di tas itu. Kak Kenzo bisa bantu blokir kredit card sama ATM aku nggak? Astagfirullahaladzim. Aurel, kamu dengerin Kak Kenzo baik-baik sekarang, ya. Kamu share posisi kamu di mana sekarang, Kak Kenzo ke sana. Sebelum Kak Kenzo dari sana, kamu jangan kemana-mana. Oke? Iya Kak. Assalamualaikum. Bang, copet, itu copet. Aduh, nggak bisa ngejar dia lagi. Larinya kenceng banget. Kayaknya aku harus balik deh. Takutnya cewek itu udah nungguin juga. Aurel! Kamu nggak apa kan? Ada luka gak? Hah? Aku nggak apa-apa kok Kak. Tapi semua kredit card, ATM, SIM sama KTP aku ada di tas itu. Dan yang bikin aku sedih, tas itu kan hadiah ulang tahun dari Kak Kenzo. Kamu dengerin kakak sekarang. Yang penting kamu sekarang gak kenapa-napa, ya? Kalau masalah sih nanti bisa dibikin lagi. Kalau tas dinyatakan kakak bisa beliin yang baru buat kamu. Terus sekarang kita ke polsek bikin laporan kehilangan, oke? Ayo. Cewek kemana ya? Assalamualaikum. Kakak! Waalaikumsalam. Cassandra! Cassandra! I miss you! Mending kamu langsung booking aja ya cafe paling hits buat malam ini. Pokoknya aku nggak mau malam ini aku failed lagi buat surprisein Kenzo. Oke? Oke, tapi kalau sempat ya Kak. Soalnya aku juga nggak yakin bakal dapet tempat. Well, please do your magic. Pokoknya aku nggak mau sampai surprise aku failed lagi. Kamu tahu kan perasaan aku gimana ke Kenzo? Oh iya, before I forget, can you please koper aku dibawain ke kamar tolong, terus habis itu baju kotor aku dipisahin, dibawa ke laundry room. I'm gonna take a power nap. Oh iya, dan by the way, kamu nanti pisahin baju aku sendiri, Jak. Kayla! Oh my God! Kamu bisa hati-hati gak sih jadi orang? Di dalam situ ada kadonya Kenzo loh. Kalau misalkan kadonya Kenzo rusak gara-gara kamu gak hati-hati, I swear to God. Aku beneran gak sengaja. I'm so sorry. Kayla, let me remind you, okay? Kamu emang saudara aku. Dan aku nganggap kamu kayak adik aku sendiri. Tapi, kamu juga jangan lupa dong. Kamu bisa kayak gini cuma gara-gara papa mama aku baik sama kamu. Please don't forget about that. I'm sorry, Kak. Maaf. Quit the sorry and get to work.
Pa. Hai. Iya, ini aku baru banget nyampe ke rumah. I miss you. Aku juga udah ketemu Kayla kok. My dear lovely sister. Iya, tenang. Enggak, aku gak akan jahat ke dia kok. Mas, kamu mau kemana lagi? Tadi kamu bilang urusan kantor udah selesai. Aku ada meeting dadakan. Oh, kalau gitu aku ikut kamu ya. Kamu bisa anterin aku kan ke tempat arisan? Kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak keburu. Mendingan kamu naik mobil lain aja ya. Tapi aku lagi malas banget nyetir, Mas. Boleh kan aku ikut kamu? Kamu kan bisa berangkat pakai taksi online. Oh, kita berangkat. Siap, Bos. Mas. Banget. Ayo, cepetan. Dulu Mas Aditya setiap mau berangkat kerja, pasti dia akan selalu cium kening aku sebagai ungkapan rasa sayangnya ke aku. Tapi sekarang dia pergi begitu aja, seolah dia lupa sama janjinya yang dulu. Atau mungkin Mas Aditya memang lagi buru-buru ngejar waktu sampai dia nggak sempat buat pamitan sama aku. Udah, aku nggak boleh sampai overthinking. Halo. Tapi tunggu deh. Tadi aku lihat Mas Aditya pakai parfum. Tapi katanya cuma mau meeting. Apa jangan-jangan ada perempuan lain di luar sana yang mau dia temui? Apa perempuan itu yang tadi nelpon dia? Tapi hubunganku sama Mas Aditya juga dimulai dari situ. Dari senyum diam-diam, lalu berlanjut. Aku tahu rasanya, karena aku pernah jadi wanita lain yang masuk di sela-sela rumah tangga mereka. Sedih kamu? Berarti kamu punya perasaan dong ya? Saya pikir soalnya kamu gak punya perasaan. Kalau kamu punya perasaan, kamu gak bisa ngerasain apa yang saya rasain. Ini suami saya.
Widuri, pasti dia masih ingat semua itu. Luka itu nggak akan pernah hilang. Dan kalau sampai sekarang ada orang lain yang mau merebut Mas Aditya dari aku nggak akan tinggal diam. Aku nggak akan jadi Widuri kedua. Siapapun yang berusaha merebut Mas Aditya dari aku akan buat dia menyesal. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan hidup di Jakarta. Aku harus cari keluarga kandung aku. Nih, Bu Rianti majikan saya ya. Bener-bener, masa saya tadi suruh cari ART harus dapat sekarang juga? Memangnya teh cari ART sama kayak cari combro gitu? Ya Allah, Ibu, awas! Ya Allah. Ibu hampir aja ketabrak loh, Bu. Ya Allah, Neng. Saya tuh nggak lihat tadi teh ada mobil lewat. Tadi teh saya lagi teleponan sama teman saya, Neng. Oh iya, nggak apa-apa, tapi lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya kata ibu saya pun emang nggak boleh main handphone di jalan. Apalagi teleponan, bengong aja nggak boleh. Iya, Neng. Makasih banyak ya, Neng. Neng teh udah nyelamatin saya. Makasih. Iya, Bu. Sama-sama, nggak apa-apa kok, Bu. Neng teh tinggal di sekitar sini. Oh, enggak, Bu. Saya tuh dari kampung. Saya baru nyampe sini tadi dianterin sama orang yang saya kenal di kampung. Cuman saya ternyata dijebak juga sama dia. Katanya bakal dikasih kerjaan di pabrik, malah disuruh jadi admin judol. Astagfirullahaladzim. Makanya ini saya habis kabur. Sabar ya, Neng. Neng, nama saya teh Ipah. Saya teh cuma ART saja, Neng. Ya, nggak apa-apa dong, Bu. Kalau misalnya Neng teh mau pulang ke kampung, biar saya kasih ongkosnya, Neng. Oh, nggak perlu, Bu. Saya nggak perlu ongkosnya juga. Ibu saya baru meninggal juga di kampung, jadi saya emang nggak punya siapa-siapa. Saya emang niatnya mau ke Jakarta, saya mau cari kerjaan. Saya mau cari kerjaan apapun itu, yang penting kerjaan halal. Neng teh beneran mau kerja? Tahu, Bu? Mau kerja sama saya? Beneran? Mau ya? Mau. Ya ikut Bibi, Neng. Ayo, Bibi. Beb. Semalam aku nemuin selai rambut pirang di jas suamiku. Udah pasti bukan rambutku. Tuh kan rambutku hitam. Kalau aku jadi kamu sih, aku nggak bakal tinggal diem ya. Aku bakal cecer habis-habisan suami aku. Dan kalau sampai terbukti ada perempuan lain, ya aku cari tahu perempuannya siapa. Aku labrak dia langsung, ya enggak? Kalau gue sih nggak peduli, Beb. Yang penting suami masih nafkahin gue. Apa-apa diturutin. Lebih baik gue tutup mata. Ingat ya, puber kedua itu nyata ada loh. Masa sih? Dan ingat, prinsip kita, selain donatur, dilarang ngatur. Yang penting suami balik ke rumah, ya kan, Beb? Sebentar ya, aku mau ganti baju dulu. Mas, kamu mau kemana lagi? Tadi kamu bilang urusan kantor udah selesai. Aku ada meeting dadakan. Oh, kalau gitu aku ikut kamu ya. Kamu bisa anterin aku kan ke tempat arisan? Kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak keburu. Mendingan kamu naik mobilnya aja ya. Ini teh rumahnya Pak Aditya, Neng, majikannya Bibi. Neng, ayo kita ke belakang. Neng jangan sentuh apa-apa dulu ya. No.
siapa, Mbak? Ini ART baru, Nu. Pengganti jadi Tarsi. Ini masuk. Hah? Beb? Ya? Kalau kamu gimana suami kamu? Oh, kalau suami aku sih, dia orangnya baik banget dan setia. Selama aku dan suami aku menikah juga dia nggak pernah macem-macem, Beb. Wow. Bersyukur banget ya dari kamu ya. Keren ya. Tapi emang kamu yakin? Kan kita nggak tahu ya, suami kita di luar itu gimana. Karena secara kita nggak 24 jam sama suami kita. Benar. Nah, dan kalaupun dia bilang dia meeting sama klien, siapa tahu kliennya perempuan. Itu dia. Ya kan? Kalau aku sih percaya sama suami aku sepenuhnya. Karena menurut aku, selain bertanggung jawab, suami aku itu sangat menghargai istrinya kok. Dulu aku juga mikir gitu. Aku yakin suamiku nggak mungkin mengkhianati kepercayaan kami. Aku juga percaya kalau rumah tangga kami akan berjalan dengan baik, penuh tawa, penuh cinta. Tapi setelah aku menemukan selai rambut pirang itu di jas suamiku, rasa percaya aku hilang. Bibi. Bibi. Bi. Bibi. Bibi kemana ya? Udah, kakak ngambil minum dulu sebentar ya. Iya, Kak. Nunu! Nunu! Ma. Enzo? Aurel kecopetan, Ma. Aurel kecopetan? Aurel? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Iya, Mah. Aku nggak apa-apa kok. Tapi tas, dompet, sama semua isinya hilang, Mah. Untung aja HP aku bisa selamat. Jadi aku bisa nelpon Kak Kenzo. Emang pas kejadian gak ada yang nolongin kamu, sayang? Ada kok, Mah. Ada cewek baik yang bantuin aku. Dia bantuin aku ngejar copetnya. Tapi aku nggak yakin dia bisa ngejar copet itu. Karena copet itu larinya cepet banget, Mah. Tapi semoga aja aku bisa ketemu lagi sama cewek itu. Dan bisa balas budi. Karena jarang banget loh sekarang ada orang yang peduli sama orang lain. Iya kan, Mah? Kakak bangga banget tahu sama kamu, Aurel. Hatinya baik dan tahu cara balas budi sama orang lain. Ya walaupun orangnya emang agak nyebelin sih, tapi kakak bangga. Ih, Kak Kenzo jadi berantakan. Orang tuh ya di mana-mana kalau bangga ya dipeluk. Masa diacak-acakin sih? Oh, jangan marah dong di sini kakakku. Mantap, kamu udah ngelakuin hal yang baik. Bagus. Tapi kamu beneran nggak apa-apa kan, sayang? Iya, Mah. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah sekarang kalian berdua istirahat ya. Ya udah, aku kamar ya. Iya. Ibu, ini
kamu ke belakang aja. Biar dia diurus sama Nunu. Iya, Ibu. Punten. Ibu, manggil Nunu. Tolong kamu siapin makanan dan kamu ajarin ART baru ini. Ajarin apaan, Bu? Ajarin dandan. Ya ajarin urusan rumah dong, gitu aja pakai nanya sih. Ya, Bu. Ayo. Bantuin saya bikin itu ya, ikan goreng. Iya, Bu. Saya ngapain? Kok malah diem aja? Ambil tuh wajan, terus panasin tuh wajahnya. Terus panasin tuh di kompor. Itu minyaknya di atas. Buru-buru lelet banget sih. Iya, maaf. Gimana sih? Kok malah jatuh kayak gitu? Bisa nggak sih kamu? Ada apa ini? Aduh. Ini Bu, masa dia disuruh nuangin minyak di wajan malah ditumpahin sama dia? Kepala sama dia. Gimana sih Bu ini Bu? Kamu nih baru kerja udah nyari masalah ya? Ipa, kamu nemu di mana sih orang kayak begini? Jadi ART kok ceroboh banget? Maafin Neng Mutiara ya, Bu. Mungkin dia baru kerja di sini, Bu, jadi belum terbiasa. Saya nggak mau tahu. Sekali lagi dia buat kesalahan, saya akan cari ART yang baru. Neng nggak apa-apa. Gak apa-apa, Kobi. Ayo, Mas Licin, Mas Licin. Ayo, Neng. Memangnya benar Neng yang numpahin minyak gorengnya? Bukan, Bi. Tadi tuh Mutiara mau ngambil wajan doang. Tiba-tiba entah Mutiara nginjek sesuatu yang licin atau mengantainya licin, Mutiara jatuh. Dan pas-pasan sebelum itu Mutiara mau pakai minyak gorengnya. Mungkin itu kenapa Mbak Nunu mikirnya Mutiara pakai minyaknya. Ya udah, nggak apa-apa. Besok-besok Neng lebih hati-hati lagi ya. Iya, Bi. Oh ya, Bi, Bu Rianti itu nyonya besar di rumah ini, Neng. Suaminya namanya Pak Aditya. Tapi Pak Aditya teh jarang di rumah. Soalnya sibuk. Bu Rianti punya 2 anak. Yang besar namanya Den Kenso. Adiknya namanya Non Aurel. Non Aurel teh masih kuliah, Neng. Mereka teh anak-anak yang baik, ramah. Mbak Ipa, itu dipanggil sama ibu ke ruang tamu sama ini anak baru buru, sono. Buruan. Iya, Nu. Neng tunggu dulu di sini ya. Neng pakai baju ini ya. Kalau kerja di sini teh harus pakai seragam. Ya, Bibi tunggu. Ya, baik, makasih ya, Bi. Sama-sama. Ada aturan
peraturan di rumah ini yang harus kamu patuhi. Setiap ART yang bikin kesalahan, gajinya akan dipotong 10%. Setiap ART di sini punya tugasnya masing-masing. Karena Ipa dan Nunun sudah punya tugasnya, dan tugas kamu adalah kamu harus membersihkan kamar dan juga menyiapkan semua keperluannya Kenzo, anak laki-laki saya. Termasuk ganti aromaterapinya setiap malam. Dan juga setiap hari kamu harus antar makan siangnya ke kantor. Oh ya, malam ini kamu juga udah bisa kok mulai pasang aromaterapi di kamarnya Kenzo. Sampai sini kamu paham? Jawab kalau saya tanya. Iya Bu, saya paham. Tapi aromaterapinya... Ipa! Iya Bu. Iya Bu. Tolong kamu kasih tahu aromaterapi mana yang digunakan untuk kamar Kenzo dan juga gimana cara pakainya. Bisa kan? Baik Bu. Setelah itu, kamu bawa dia keliling rumah ini, kamu kasih tahu di mana kamar Kenzo, kamarnya Aurel dan juga kamar utama tempat saya sama Bapak. Iya Bu. Setelah kamu keliling, kamu bersihkan halaman belakang. Bapak kalau pulang kantor suka santai-santai di sana dan jangan sampai kotor, Bapak nggak suka. Baik Bu, saya ngerti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Aden, Non, kapan datangnya sih? Tahu-tahu ada di depan Bibi. Kaget tahu Aden. Astagfirullahaladzim. Tahu gak sih, Bi, Kenzo tuh kangen banget sama Bipa. Apalagi masalahnya Bipa. Enak banget. Iya nih, sejak ada bingung, Bipa jadi jarang banget masak. Ih, Non, suka tahu. Bipa juga suka masak. Tapi ya, kadang-kadang. Tapi tetap aja, Bi. Masakan Bipa tuh gak ada tandingannya. Pokoknya masakan Bipa tuh terenak sedunia apapun yang terjadi. Aden teh sekarang sudah besar. Non juga. Jadinya teh seringnya makan di luar. Masakan Bibi teh jadi gak kemakan, Den. Ah, itu mah Aurel kali, Bi. Kenzo mah kan gak pernah kayak gitu. Pokoknya setiap kali Bipa masak, Kenzo pasti bakal selalu di rumah dan makan masakannya Bipa. Kan itu juga jadi salah satu alasan kenapa Kenzo pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Aden, emang iya gitu? Aden Kenzo teh sayang sama Bi Ipah. Nanti kalau Aden teh sudah punya pacar, pasti Aden sudah gak sayang lagi sama Bi Ipah. Pasti sayangnya teh sama pacar Aden. Iya kan, Non? Bi, kayaknya itu masih lama deh. Lihat aja tuh sekarang Kak Kenzo. Udah 20 tahun, tapi masih jomblo. Non teh gak boleh bicara seperti itu sama kakak. Nih, dengerin Bi Ipah. Den Kenzo teh bukannya jomblo sayang, tapinya milih-milih. Belum ada pilihannya. Ya, gak boleh bicara seperti itu. Ya, Gelis? Iya, Bi. Pinter. Bi, mau sampai kapanpun, Kenzo pasti bakal selalu sayang sama Bipa. Bipa juga sayang sama Aden, sama Non. Aden sini. Kenapa, Bi? Bibi teh baru ingat. Bibi punya hadiah ulang tahun buat Aden. Apa? Ini, Den. Dibuka, Den.
Makasih ya, Bi. Sama-sama, Aden. Semoga hadiah kecil dari Bibi ini selalu mengingatkan Aden sama Allah ya. Ya, Den? Bibi tenang aja. Pokoknya setiap kali Kenzo selesai sholat, Kenzo pasti bakal selalu berzikir pakai tasbih dari Bipa. Dan makasih ya, Bipa gak pernah bosan buat ngingetin Kenzo ingat sama Allah. Enggak, Den. Bipa nggak akan pernah bosan buat ngingetin Aden sama Allah. Soalnya teh Bipa sayang sama Aden. Oh, jadi sekarang Bipa itu sayangnya cuma sama Kak Kenzo ya? Sama aku udah enggak? Neng Gelis teh kenapa atuh ngambek? Sayang atuh. Sayang. Kalau kata anak sekarang mah sayangnya teh pakai banget sama anak cantik, anak gelis. Udah. Jangan marah lagi. Senyum jelek kalau gitu teh. Ih. Nah, gitu. Ya, Aden. Cakep kan? Gelis. Oh ya. Aden, Non, gantinya Bitarsi sudah ada yang bakalan ngurusin Aden sama Non. Bibi kenalin. Mau banget. Mau. Mau, Bi? Mau Mana banget. orangnya? Bibi panggilin ya. Ya. Bipa. Ibu teh manggil. Nanti Bibi kenalin ya. Ya udah. Iya, Bi. Yaudah deh, aku mau balik ke kamar. Mas Kenzo. Mas? Kok nggak jawab ya? Aku udah ketuk pintu tapi Mas Kenzo nggak jawab sama sekali. Apa jangan-jangan dia lagi di luar? Mungkin aku harus naruh ini ya? Udah deh. Aku masuk aja.
Kamu siapa? Kok sembarangan masuk ke dalam kamar saya? Saya ART baru, Mas. Kamu nggak tahu saya lagi mandi ya? Hah? Mas, saya minta maaf banget. Saya benar-benar nggak tahu. Saya tadi soalnya ngetok, tapi nggak ada yang jawab. Saya kira nggak ada orang di kamar, Mas. Saya nggak denger apa-apa dari tadi. Oh, iya, Mas. Maaf ya. Ya lain kali jangan diulangin dong. Ketok dulu pintunya, baru masuk ke dalam kamar. Iya, Mas. Siap, Mas. Saya salah. Saya minta maaf ya. Tadi nggak permisi dulu. Ya udah. Iya, Mas. Saya pamit ya. Ya. Itu aromaterapinya saya tinggalin di situ. Permisi. Sorry, maaf ya. Saya nggak sengaja. Kamu yang bantuin saya kecopetan tadi siang kan? Iya, Mbak yang tadi siang kecopetan ya? Iya. Makasih udah bantuin aku. Oh, kenapa Mbak bilang makasih sama saya? Saya kan juga nggak ngejar orangnya juga nggak dapet. Tas Mbak malah dibawa. Man, saya tadinya tuh mau balik lagi ke tempat itu. Saya udah balik tapi Mbak nggak ada. Saya mau minta maaf. Maaf ya Mbak, nggak kedapetan tasnya. Ya, kamu bantu ngejar copet itu sama berusaha buat ngambil tas aku aja. Aku udah makasih banget loh. Karena zaman sekarang tuh jarang banget ada orang yang peduli sama orang lain. Tadinya aku berharap supaya kita bisa ketemu lagi. Aku mau bilang makasih banget. Makasih ya. Sama Mbak. Oh ya, aku Aurel. Oh, saya Mutiara. Kamu ART baru ya di sini. Bener banget Mbak. Mbak berarti adiknya Mas Kenzo kan ya? Mbak, saya boleh minta tolong nggak? Tadi saya nggak sengaja ngelakuin sesuatu. Saya minta tolong ke Mbak buat bilangin Mas Kenzo jangan sampai kasih tahu Ibu. Soalnya saya takut, saya nggak mau dipecat Mbak. Saya butuh banget pekerjaan ini. Iya, kamu tenang aja. Nanti aku bakalan bilang ke Kak Kenzo. Makasih banyak ya Mbak. Saya permisi dulu. Tuh orang tuh emang bener-bener gak ada etikanya. Gini loh, dari tadi tuh harusnya ngetok pintu dulu baru masuk ke dalam kamar. Kan kalau kayak tadi gak ada etika sama sekali. Bisa kerja apa enggak sih orang itu? Ya? Kalau kayak gini kan sama-sama enak. Harus ada permission dari yang punya kamar. Aurel? Loh, kok aku dimarahin sih Kak Kenzo? Emang sejak kapan aku masuk ke kamar Kak Kenzo tanpa ketuk pintu? Kamu ngapain di sini? Gini loh, Aurel. Bukan maksud Kak Kenzo marah-marah sama kamu. Jadi tadi itu ada ART yang baru masuk kamar Kak Kenzo. Dia masuk kamar tanpa izin Kak Kenzo dan Kak Kenzo baru keluar mandi. Dia pengen masak aromaterapi di kamar Kak Kenzo. Tapi kan kalau dipikir-pikir nggak ada etikin aja masuk ke kamar orang tanpa izin yang punya kamar. Iya kan? Ya, namanya juga masih baru, Kak. Kan bisa diomongin baik-baik. Jangan dimarahin gitulah, kasihan tahu. Terus nanti jangan kasih tahu ke Mama ya. Kasihan soalnya dia baru masuk. Tadi aja dia kelihatannya ketakutan banget tuh. Oh ya, Kak Kenzo, ternyata ART baru itu... Sebentar.
Ya, Bu. Kamu kan bukan yang kerja malah bengong. Lagi ngapain kamu? Maaf ya, Bu, saya... Ini ngapain sih kamu? Saya tadi... Fotonya sangat berharga buat kamu. Iya, Pak, makasih banyak ya, Pak. Ini emang amanah dari ibu saya. Saya pamit ya. Siapa dia? Dia ART baru pengganti Tarsi, Mas. Mbak, reservasi atas nama Sandra Kalista. Mas Kenzo ya? Iya. Ayo ikut saya. Silakan duduk, Mas. Makasih ya. Tunggu sebentar ya, Mas. Ini kafe emang sepi apa gue terlalu cepet datangnya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Kenzo. I'm so sorry aku nggak bisa datang ke acara ulang tahun kamu kemarin. Gak apa-apa kok Sandra. Lagian Kayla juga ada cerita sama aku. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah kamu masih ada urusan di Singapura. Iya. Kayla mana? Nggak ikut. Aku udah capek-capek nyiapin acara surprise party buat kamu, tapi yang kamu tanyain Kayla. Maksud aku kan kalian emang sering berdua, jadi harusnya Kayla juga ikut dong. Aku dateng kok. Ya aku juga mau kali ngerayain ultah kamu. Oke, since we're all here, gimana kalau sekarang kamu langsung tiup lilinnya aja? Make a wish. Sekarang aku punya something special for you. Ini buat aku nih. Iya dong. Sandra, harusnya kamu gak perlu ngasih aku kado kan. Surprise kayak gini aja udah termasuk kado buat aku. Nggak seru lah kalau nggak ada kadonya. Buka. Tada! Suka nggak? Suka? Bagus ya, Mi? Yay! I'm glad you like it.
Sini aku bantuin. Nah, aku tahu kamu tuh butuh banget jam baru karena kamu kan bentar lagi mau kerja di kantor papa kamu. So, kamu nggak boleh pakai jam basic kayak gini. Itu terlalu basic. Kamu butuh something to elevate the look. Nih, try this one. Yang ini pasti bakal lebih cocok di kamu deh. Timeless, terus dia juga classy. Pokoknya ini cocok sama kamu. Fits your style. Aku ke toilet dulu ya. Tada, keren kan? Keren kok. Aku suka sama jamnya, makasih ya. Sama-sama. Tapi aku juga kayaknya mau ke toilet nih. Sebentar ya. Kayla. Kamu kesel ya? Hah? Gara-gara aku terima hadiah jam tangan dari Sandra. Iya. Loh, kenapa aku kesel? Jam tangan dari Cassandra lebih cocok buat kamu. Lebih mahal. Loh, kok dilepas? Aku pengen pakai jam dari kamu aja. Jam tangan dari aku gak ada apa-apanya, Kenzo, daripada sama yang dikasih Cassandra. Kayla, ini bukan soal jam tangan mana yang bagus dan mana yang enggak. Tapi dari siapa yang ngasih jam tangan ini, Kak? Lagian juga aku sukain dari kamu kok, lebih keren. Yang ini kayaknya kurang keren deh. Aku gak suka. Serius, Kai. Makasih ya. Aku janji aku bakal selalu pakai jam tangan ini apapun yang terjadi. Oke? Aku duluan ya. Ini balasan kamu ke aku. After everything? Setelah semua kebaikan mama papa aku, mereka udah nganggap kamu anak, kayak mereka udah ngangkat kamu, kuliahin kamu. Ini cara kamu balas aku. Kamu nikung aku, Kayla. Ironic. Enggak, Kak. Aku beneran gak tahu kalau kakak ngasih Kenzo jam dan aku bener-bener gak bermaksud. Save your words. Please. Aku gak mau tahu ya, Ken. Aku mau lihat Kenzo pakai jam tangan dari aku. Bahkan kamu berharap apa sama dia? Kamu berharap dia mau sama kamu? Do you want to know the truth? The truth is, you are nothing but a cheap wannabe yang gak ada apa-apanya. Jadi kamu jangan expect Kenzo bakal mau sama kamu. Dia cuma kasihan doang liat kamu. Oh come on, don't be such a crybaby. Kamu tahu kan aku gak suka air mata. Lap air mata kamu. Lap, Kayla.
Aku nggak mau Kenzo lihat kamu nangis, apalagi sampai mikir yang macem-macem sama aku. Okay, little sister? Balik. Kenzo mana? Kenzo lagi pergi, Mas. Ada janji sama Sandra. Oh ya, Mas, nanti habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu. Oh, kamu duluan aja makannya ya. Aku udah makan ikan. Sebentar ya, aku akan telepon. Ya, halo. Saya udah di rumah. Kan kita nggak tahu ya, suami kita di luar itu gimana. Karena secara kita nggak 24 jam sama suami kita. Benar. Ya, nanti saya kabarin perkembangannya. Baik. Baik, Pak. Selama ini aku berusaha buat percaya sama kamu, Mas. Kalau kamu nggak mungkin macam-macam di luar sana. Apalagi setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Tapi apa yang aku temuin malam ini benar-benar bikin aku hancur. Ada tangan wanita lain yang menyentuh suamiku. Dan ini bukan sekedar ketakutan. Kamu pasti udah ngelakuin banyak hal sama perempuan itu. Aku berhasil merebut Mas Aditya dari hidupnya Widuri. Tapi gimana kalau sampai ada perempuan lain yang akhirnya benar-benar berhasil merebut Mas Aditya dari hidup aku? Enggak. Ibu teh kenapa ada di sini? Itu baju yang besok Bapak dipakai kerja kan, Bu? Punten, Bu. Sini biar saya yang cuci. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Kamu kerjain yang lain aja. Tapi, Bu... Iya, Bu. Tapi aku nggak akan nyerah. Sehebat apapun dia menggoda kamu, aku akan pastikan kamu tetap kembali sama aku. Karena cuma aku yang boleh jadi ratu di rumah ini.
Ibu lagi sedih ya? Ada yang perlu saya bantu? Usah cari muka kamu. Saya nggak butuh kamu, sana kamu pergi. Baik, Bu. Permisi. Lagi cerita apaan sih? Seru banget kelihatan. Kamu kenapa? Kok kayak habis nangis gitu kelihatannya? Enggak, ini tadi Cassandra cerita kejadian di Singapura kemarin. Sumpah lucu banget, aku sampai nangis. Kirain ada masalah. Nggak mungkin ada masalah, Kenzo. Lagian juga kalau misalnya ada masalah, pasti Kay cerita ke aku kok. Ya kan, Kay? Of course. Gimana kerjaan kamu di kantor, Mas? Aman semuanya? Tumben, nanyain masalah kantor. Aku emang gak peduli sama kerjaan kamu, Mas. Tapi aku harus tahu sama siapa aja kamu seharian ini. Ya gak apa-apa, kan akhir-akhir ini kamu itu kelihatan sibuk. Ya di kantor aman kok. Dan aku udah kasih tahu sama karyawan aku kalau besok Kenzo masuk kantor. Siapa sih? Ya, halo. Iya. Oh.
Aku tahu kamu pasti lagi teleponan sama perempuan itu, Mas. Aku kurang apa, Mas? Kenapa kamu sampai tega hianatin aku? Oke. Sampai ketemu besok aja. Ya, di kantor. Oke. Ya. Siapa yang nelpon, Mas? Bukan siapa-siapa. Mas, hari ini kan hari pertama Kenzo kerja. Berarti kamu bakal di kantor seharian ya, Mas? Justru itu, aku sudah mempercayai dia untuk urusin kantor. Oh, emangnya kamu hari ini mau kemana aja, Mas? Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Enggak, aku cuma nanya aja. Masa nanya aja nggak boleh? Kenapa ya? Dari kemarin itu kamu curiga sama aku. Kamu mikir kalau aku tuh macam-macam ya? Punya perempuan lain? Begitu. Aku ini kerja loh. Sedangkan kamu asik-asikan berkumpul sama sosialita kamu? Foya-foya? Maksud aku nggak kayak gitu, Mas. So kamu tahu ya, aku ini udah capek cari uang, kerja untuk bahagian kamu. Kamu malah nuduh yang aneh-aneh sama aku. Mas, aku nggak maksud gitu. Aku nggak nuduh kamu. Mas dengerin aku dulu. Mas Aditya, Mas aku mohon, Mas tolong dengerin aku dulu. Aku nggak maksud kayak gitu. Mas, kalau emang aku salah, aku minta maaf sama kamu. Aku tuh cuma perhatian aja sama kamu, Mas. Emang nggak boleh seorang istri itu perhatian sama suaminya. Aku mau jangan marah sama aku, Mas. Perhatian! Selama ini kemana peduli kamu? Masalah kantor aku? Hah? Mana peduli? Kenapa kamu menanyakan seperti ini? Atau jangan-jangan kamu curiga aku punya perempuan lain? Iya. Jawab! Atau jangan-jangan kamu tuh takut ya? Khawatir kalau aku akan meninggalkan kamu. Seperti aku meninggalkan istri pertama aku ke kamu. Sekarang berdiri. Berdiri. Cepat! Bangun. Bangun. Dengar baik-baik. Jangan membuat aku kesal. Dan kamu tahu sendiri kan, aku selama ini sudah mengorbankan semuanya untuk membahagiakan kamu dan bersama kamu. Jawab! Iya, Mas.
Aku minta maaf.